Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam subuh yang indah. Di subuh yang indah ini kita akan mengkaji dengan judul Salat di Langit. Shadaqallahul azim. Bagaimanakah makna dari sholat di langit itu? Maknanya adalah sesuai dengan apa yang sudah diperjalankan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Isra, yakni Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi bukan Kanjeng Nabi Muhammad saja yang diperjalankan. Bukan Kanjeng Nabi Muhammad saja sebagai hamba Allah. Seluruh manusia itu juga hamba Allah. Seluruh manusia itu pun juga diperjalankan Allah. Seluruh manusia itu pun juga diciptakan Allah. Seluruh manusia itu juga dikuasai Allah. Seluruh manusia itu juga dikasihi Allah. Seluruh manusia itu juga dipelihara Allah. Seluruh manusia itu juga dicukupi oleh Allah. Seluruh manusia itu juga dikasih sayangi oleh Allah. Termasuk diri kita sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah contoh tauladan, suri tauladan untuk kita semua, untuk seluruh manusia, agar manusia kembali kepada Muhammadnya, agar manusia kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang gaib, sejati diri manusianya yang mati, sejati diri manusianya yang tidak punya wujud, sejati diri manusianya
yang tidak punya kekuasaan sedikit pun terhadap dirinya sendiri. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad contoh suri tauladan agar manusia kembali kepada hakikat sejati diri manusianya. Maka dari itu dicontohkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Kanjeng Nabi Muhammad tak punya perjalanan apapun, tak punya gerakan apapun, tak punya wujud apapun, tak punya hidup apapun, tak punya kekuasaan apapun kecuali wujudullah, kecuali uripe Allah yang bertajalli kepada Muhammad Rasulullah. Hidupnya Allah, uripe Allah bertajalli kepada Muhammad Rasulullah. Kuasa Allah bertajalli kepada Muhammad Rasulullah. Jadi tentunya kita wajib seluruh manusia berkiblat kepada perjalanan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan tentang apanya? Kalau perjalanan tentang zahirnya ya tidak mungkin, karena kiblat zahir Kanjeng Nabi Muhammad sudah tak ada lagi. Wujud zahirnya sudah wafat. Maknanya apa yang dikiblati? Yang dikiblati adalah wujud batinnya. Maknanya hidup yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad itulah yang wajib kita kiblati. Hidup yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad sebagai contoh suri tauladan untuk seluruh manusia itulah yang wajib kita ikuti. Maknanya imannya, maknanya hakikatnya, bukan ngikut syariatnya. Kalau syariatnya Allah memerankan masing-masing diri manusianya. Allah qiyamuhu binafsihi. Allah berkuasa untuk memperjalankan masing-masing diri manusianya. Masing-masing manusia punya syariat-syariatullah. Maknanya tidak sama manusia itu perannya. Jadi meskipun perannya tidak sama, ada orang Arab, ada orang Indonesia, ada orang Alaska, ada orang Brunei, ada orang Malaysia, ada orang Singapura. Semua peran-peran itu secara syariatnya ya berbeda-beda. Ada agama Islam, ada agama Nasrani, ada agama Yahudi, ada agama Sabi'in, dan semua agama itu syariatnya berbeda-beda. Akan tetapi dari semua perbedaan syariat-syariat yang ada itu, bila di dalam hati kita mengikuti petunjuk Rasulullah dan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah, yakni subhanalladzi asra bi'abdihi, yakni maha sucikan Allah di dalam hatimu yang telah memperjalankanmu dari Masjidil Haram, memperjalankan di suatu malam dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang diberkahi, dari tanah
sampai menjadi bayi yang suci yang diberkahi. Jadi untuk apa hamba-hamba Allah ini diperjalankan? Haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan kebesaran Allah, supaya manusia bisa menyaksikan kemahasucian Allah, supaya manusia bisa menyaksikan kekuasaan Allah, supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Itulah tujuan Allah menciptakan hamba-hambanya, dicontohkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang membuat beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya? Yang membuat berbeda adalah tiap-tiap peran diri manusianya. Yang membuat beda adalah syariat-syariat diri manusianya. Maknanya ahadkanlah, maknanya esakanlah, maknanya satukanlah semua perbedaan-perbedaan diri manusianya, perbedaan-perbedaan syariat-syariat manusianya, perbedaan-perbedaan ras manusianya, satukanlah, esakanlah perbedaan-perbedaan agama manusianya, satukanlah, esakanlah perbedaan-perbedaan golongan aliran manusianya. Dengan apa disatukan, dengan apa diahadkan dan disatukan dengan uripe Allah. Jadi apapun perbedaannya, yang memakai baju, apapun baju-bajunya, sebanyak apapun baju-bajunya, yang memakai baju hanyalah uripe Allah. Yang memakai baju Sang Pencipta pula yang berkuasa atas perbedaan-perbedaan baju-baju itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika manusia sudah bisa demikian, maka ia pasti sholatnya selalu di langit, bukan di bumi lagi. Bila kita sholatnya di bumi, maka itulah kekufuran. Bila sholatnya kita di bumi, maka itulah kiblat yang salah. Bila sholatnya kita di bumi, maka kita hanya bermain-main saja dengan hati kita. Ketika kita sholat, yang kita tatap, yang kita saksikan hanyalah diri kita dan hanyalah urusan-urusan dunia. Kenapa? Karena kita sholatnya di bumi, tidak sholat di langit. Sudah dicontohkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Kanjeng Nabi Muhammad selalu di langit sholatnya. Isra Mi'raj, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Inilah buktinya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sholatnya selalu di langit. Orang-orang mukmin selalu di langit sholatnya. Orang-orang yang sudah mengenal Allah sholatnya tidak di bumi lagi. Sudah tidak lima waktu lagi. Bahkan sholatnya sejak bangun tidur hingga tidur lagi di dalam
solat kepada Allah, di dalam mengabdi kepada Allah, sejak bangun tidur hingga tidur lagi di dalam persembahan kepada Allah. Kenapa? Karena uripe Allah, karena hidupnya Allah, karena hayatullah sudah dipersembahkannya, karena amanah-amanah Allah zahir dan batin, amanah-amanah Allah kehidupan dan kekuasaan sudah dipersembahkan lagi amanah-amanah ini kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Makanya sholatnya selalu di atas langit. Sholatnya tidak di bumi lagi. Sholatnya sudah melesat bagaikan kilat. Sholat di langit ketujuh. Bisa menerobos langit tujuh. Seperti Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama persis, tak ada yang beda sedikit pun. Maknanya kita mengikuti Rasul, mengikuti Allah dan Rasulnya, maknanya demikian. Mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad menjadi Rasulullah, kita juga ikut, kita juga harus jadi Rasulullah, harus juga jadi utusan Allah, harus juga jadi pesuruh Allah, harus juga jadi Khalifatullah. Jangan sampai kita jadi rasulnya iblis dan setan di hati kita. Jangan sampai kita jadi rasulnya hawa nafsu kita sendiri. Janganlah kita sampai menjadi rasulnya Abdul Halim. Ini yang terpenting dan yang paling penting. Seolah-olah kita selama ini merasuli, memerintah badan-badan ini untuk beraktivitas. Kita selama ini jadi Tuhan, merasuli, memerintah, menyuruh badan ini untuk beraktivitas. Kenapa badan-badan ini tak dikuasai Allah? Kenapa badan-badan ini tak dihidupi Allah? Karena Abdul Halim, karena diri kita semua selama ini telah berposisi sebagai Allah daripada berposisi sebagai Rasulullah. Inilah yang membuat kita semua selama ini selalu tersesat dan tersesat hati kita mengikuti berkiblat kepada iblis dan setan, tapi kita tidak merasakan itu semua, tapi kita tidak menyadari itu semua. Kenapa? Karena memang kita tak ada imannya. Kenapa? Karena kita memang masih ateis. Kenapa? Karena memang kita masih kafir di sisi Allah. Maka dari itu, sebelum kita menjadi Rasulullah, maka selamanya takkan pernah kita Islam, takkan pernah kita selamat di sisi Allah, melainkan Islamnya, melainkan selamatnya jatuh, hancur lebur di dalam an-nar, di dalam jahannamnya diri, di dalam jahannamnya hawa nafsu kita sendiri, berkumpul dengan iblis dan syaitan di dalamnya yang selalu mengajak mensekutukan Allah dengan Abdul
sifatul halimnya. Mensekutukan Allah dengan diri Anda masing-masing. Itulah tugas-tugas setan, mengajak manusia, menyesatkan manusia dari Tuhannya. Maka manusia tak bisa sholat di langit. Sholatnya ya di bumi saja. Sholatnya ya cinta-cinta kepada dunia saja isinya. Sholatnya ya hanya untuk kebanggaan-kebanggaan dirinya. Sholatnya hanyalah untuk kemuliaan-kemuliaan dirinya saja di dunia ini. Maka dari itu, tanpa kita menerobos langit-langit ketujuh seperti Kanjeng Nabi Muhammad, maka selamanya hati kita akan tersesat dari Allah. Tanpa mi'raj kita takkan pernah dikatakan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholatnya orang-orang mukmin itu adalah ketika manusianya mi'raj, ketika manusianya tajalli, ketika manusianya dunung, ketika manusianya mijil, ketika manusianya mengheningkan cipta-cipta diri manusianya, ketika manusianya sudah roji'un kepada Tuhan yang menciptakannya, roji'un kepada Tuhan yang telah mempergerakkannya, roji'un kepada Tuhan yang telah mengkuasainya, roji'un kepada Tuhan yang telah menghidupinya. Itulah yang dikatakan tajalli, mi'raj, dunung, wusul, mijil, mengheningkan cipta-cipta diri manusianya, dan muncullah ayat-ayat Allah. Itulah tujuan seluruh manusia diciptakan, agar bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Lihaulahu linuriyahu min ayatina. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimanakah caranya agar kita bisa melesat menembus 7 langit itu, agar kita bisa sholat di langit, agar kita bisa mi'raj ke langit, agar kita bisa tajalli ke langit, agar kita bisa wusul ke langit, agar kita bisa dunung ke langit, agar kita bisa mijil ke langit, sesuai apa yang sudah dicontohkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mohon maaf. Saya minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimanakah caranya untuk belajar itu semua? Caranya, lalu bagaimanakah caranya? Awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama, yakni harus mengenal Allah, harus tahu Allah, harus mengenal siapa yang disembah, harus tahu kepada siapa kita harus menyembah. Maknanya kepada siapa kita tajalli, kepada siapa kita mi'raj, kepada siapa kita wusul, kepada siapa kita dunung, kepada siapa kita mijil.
Selama ini kita tajallinya, selama ini kita mi'rajnya, selama ini kita wusulnya, selama ini kita dunungnya, selama ini kita mijilnya kan kepada syaitan yang terkutuk daripada kepada Allah, bukan? Kita lebih mi'raj, lebih tajalli, lebih wusul, lebih dunung, lebih mijil kepada hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup dan badan ini daripada mijil, mi'raj, tajalli kepada Allah, bukan? Kenapa semua itu terjadi? Karena kita telah memproklamirkan diri menjadi Tuhan Sang Penguasa atas hidup dan badan kita, daripada kita memproklamirkan diri menjadi hambanya Allah. Sesuai Kanjeng Nabi Muhammad menjadi Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nabi Muhammad itu menjadi hamba di dalam hatinya, menjadi Rasulullah di dalam hatinya, menjadi utusan Allah di dalam hatinya, menjadi pesuruh Allah di dalam hatinya, menjadi khalifatullah di dalam hatinya. Bukan dan tidak seperti kita selama ini. Di dalam hati kita tidak menjadi Rasulullah. Akan tetapi di hati kita menjadi Rasul. Rasulnya iblis dan setan. Rasulnya hawa nafsu kita sendiri. Rasulnya nama kita sendiri yang berkedudukan dan yang berposisi menjadi Tuhan di dalamnya. Selama ini kita tak bertuhan sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad bertuhan. Beda sekali iman dan akidah kita terhadap Allah bila dibandingkan iman dan akidah Muhammad Rasulullah sangat amat jauh sekali. Nabi Muhammad menjadi hamba Allah, kita selama ini malah Allah yang dijadikan hamba. Kita yang jadi Tuhan, Allahnya jadi hamba. Kita yang jadi Tuhan, Allahnya jadi babu. Kita yang jadi Tuhan, Allahnya jadi budak selama ini. Kita jadikan babu Allah, kita jadikan budak Allah sesuai dengan keinginan-keinginan hawa nafsu kita sendiri ketika kita berdoa itu. Di dalam hati kita, kita lebih berposisi sebagai Sang Khalik. Allah kita jadikan makhluk. Selama ini kita tidak menyadari itu. Selama ini kita tidak sadar akan kesalahan-kesalahan itu. Karena selama ini kita ditutupi iman kita. Kita dibelenggu pemikiran dan perasaan kita. Kita dibelenggu otak kita, kita dibelenggu. Mata kita, kita dibelenggu. Pendengaran kita dibelenggu oleh iblis dan setan. Dibelenggu oleh pengakuan bahwa hidup dan badan ini milik dan kekuasaan diri kita.
Itulah belenggu-belenggu yang disesatkan oleh Allah. Allah Maha menunjuki dan Allah pula Maha mensesatkan hambanya. Tergantung hati kita berposisi di mana. Hati kita berposisi disesatkan Allah, alasannya karena kita mengikuti berimam kepada setan yang terkutuk, ataukah kita ditunjuki oleh Allah. Kita sendiri kita bisa mengecek, bisa membaca hati kita sendiri, karena kitab suci adalah kitabnya masing-masing diri manusianya, yang di dalamnya kitabnya sudah suci atau masih najis. Kitabnya sudah original apa masih kufur. Kitabnya sudah kembali suci ataukah masih kotor. Kita sendiri yang bisa membacanya. Maknanya bagaimana kita bisa membaca kitab kita suci atau kotor. Ketika di dalam hati kita yang wujud lebih nyata, lebih urip, di dalam hati kita masih manusianya yang berkuasa atas hidup dan badannya, ditandai Allahnya gaib selama ini, Allahnya tak ada selama ini. Itulah tanda bahwa kitab yang dulu itu suci, kitab kita yang dulu suci telah ternodai, telah kotor, telah najis, diakui sebagai milik manusianya. Kitab hidup dan badan jatuh terselungkup di dalam hawa nafsu manusianya. Itulah yang dimaksud Jahannam itu. Itulah yang dimaksud anar itu. Selama itu terjadi, kotorlah keadaan diri manusianya. Bila keadaannya kotor, tentu syahadatnya kotor, tentu sholatnya kotor, tentu zakatnya kotor, tentu puasanya kotor, tentu hajinya kotor, tentu sholawatnya kotor, tentu zikirannya kotor, tentu sholat tahajudnya kotor, tentu sholat duhanya kotor, tentu perbuatan-perbuatan baiknya yang disangka baik bagi dirinya semuanya serba kotor. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan adalah yang kotor. Maknanya ketika yang wujud yang nyata di dalam dada kita masih diri kita, semuanya perbuatan apapun yang kita perbuat akan meracuni diri kita sendiri, sehingga kita merasa bangga atas itu semua, kita merasa mulia atas itu semua. Itulah tanda-tanda racun telah membelenggu, racun telah beredar, meracuni diri kita, membunuh diri kita sendiri tanpa kita sadari selama ini. Lalu bagaimana caranya agar aku bisa mi'raj kepada Allah, agar aku bisa kembali kepada Allah? Bagaimana caranya agar aku bisa sholat di langit? Bagaimana caranya, tahapan-tahapannya menembus langit-langit 7 itu, agar aku bisa sholat di depan Allah,
di depan Baitullah. Ini ada kaitannya dengan ibadah haji. Bila di dalam hati kita ingkar kepada Allah, meskipun ribuan haji yang kita lakukan, semuanya racun yang bakal meracuni hati kita. Kita merasa bangga dengan amal-amal kita. Itulah racun itu. Jadi makna sholat yang khusyuk dan yang lalai itu bagaimana? Sholat yang khusyuk itu adalah manusianya sudah tak merasa berkuasa lagi atas sholatnya. Manusia sudah tak merasa bisa bersyahadat lagi atas dirinya. Manusia yang tak merasa bisa berzakat lagi bagi dirinya. Manusia yang sudah tak merasa bisa berpuasa lagi bagi dirinya. Manusia yang sudah tak merasa bisa berhaji sendiri di hatinya. Itulah cara syahadat, itulah cara sholat, itulah cara zakat, itulah cara puasa, itulah cara haji di atas langit. Syahadatnya di atas langit, sholatnya di atas langit, zakatnya di atas langit, puasanya sudah di atas langit, hajinya pun juga di atas langit. Bagaimanakah caranya semua itu kita lakukan? Kita lakukan, kembalikan dulu. Maknanya terobos dulu langit-langit yang memenjarakan kita. Langit-langit yang membelenggu kita. Langit-langit yang menahan kita hingga kita tak bisa pergi, tak bisa kembali kepada Allah. Apakah langit-langit itu? Langit-langit itu adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal hakikat diri manusianya, siapakah diri manusiamu? Diciptakan oleh siapa diri manusiamu? Diperjalankan siapa diri manusiamu? Dikuasai siapa diri manusiamu? Dikasih sayang siapa diri manusiamu? Dicukupi siapa diri manusiamu? Dijaga siapa diri manusiamu? Dipelihara siapa diri manusiamu? Bila kita menyadari man arafa nafsahu, bahwa yang berkuasa atas diri manusia kita hanyalah Allah, bukan diri manusia kita, maka faqad arafa rabbahu, maka kenallah hamba kepada Tuhannya. Bila hamba sudah mengenal hakikat diri manusianya yang gaib, diri manusianya yang tak wujud, diri manusianya yang tak kuasa sedikit pun walau sebiji darah, maka semua linapsi manusianya bakal lillahi ta'ala. Kalau kita tidak mengenal Allah, kalau Allahnya masih gaib, Allahnya tidak wujud, maka buat apa kita nyembah Allah bila Allahnya tak ada di hati kita? Bila Allahnya gaib bagi kita, buat apa kita nyembah Allah? Padahal aplikasi yang kita lakukan selama ini bukan nyembah Allah, tapi nyembah hawa nafsu kita sendiri.
Langit-langitnya Allah sudah kita rampas sehingga kita tidak bisa menerobos mi'raj kepada Allah karena langit-langitnya Allah sudah kita rampas sebagai langit diri kita. Alam semesta sudah kita rampas sebagai hak milik diri manusia kita. Apakah langit-langit Allah yang selama ini kita rampas sehingga membelenggu hati kita jumpa dengan Allah, sehingga membelenggu hati kita untuk menghadap kepada Allah. Jadi langitnya Allah yang sudah diambil alih oleh manusianya adalah di dalam sifatnya Allah kudrat. Kuasanya Allah sudah kita ambil alih sebagai kuasa manusianya. Iroda kehendak Allah sudah kita ambil alih sebagai kehendak diri manusia kita. Langit ilmunya Allah, pengetahuannya Allah sudah kita ambil alih sebagai pengetahuan diri manusianya. Langitnya Allah hayat, uripe Allah sudah kita akui sebagai urip hidup manusianya. Langitnya Allah sama, mendengar, sudah kita rampas menjadi pendengaran kita. Langitnya Allah basor, penglihatan, sudah kita rampok sebagai penglihatan kita. Langitnya Allah kalam, berkata-kata, pun sudah kita rampok menjadi kalamnya manusia. Lalu bagaimana mungkin kita bisa sholat di langit sementara yang mensinggasanai langit-langit yang sudah kita rampok selama ini adalah Tuhannya adalah iblis dan syaitan. Yang ada di aras langit 7 kita selama ini adalah nama kita sendiri, mi'raj kita, tajalli kita, wusul kita, dunung kita, midil kita selama ini ketemu hawa nafsu setelah menerobos langit-langit kudrat, irodah, ilmu, hayat, sama basar, ketemu hawa nafsu kita sendiri, ketemu neraka berkumpul dengan iblis dan syaitan. Bagaimana mungkin kita bisa sholat di langit sementara langit masih kita akui sebagai langitnya manusia? Lalu bagaimanakah caranya kita bisa sholat di langit? Maka pulanglah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Pulangkanlah semuanya. Hidup dan badan ini bukan haknya manusia. Bukan gelarnya manusia. Bukan ciptaan manusia. Bukan buatan manusia. Kembalikan dengan rela dan ridho. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, raji'unkanlah apa-apa yang bukan hakmu. Raji'unkanlah, pulangkanlah amanah-amanah yang kau emban selama ini. Hidup dan badan, serta apapun yang berlaku di antara hidup dan badan itu, semua bukan hak milikmu. Tapi selama ini kita menjadi Tuhan di dalamnya.
kita sholat, kita ibadah, kita berlaku, berbuat, berafal selama ini menuju berkiblat kepada hawa nafsu kita sendiri daripada berkiblat kepada Allah Sang Pencipta manusia. Karena kita belum rela, karena kita belum ridho, karena kita belum mempersembahkan bahwa hidup dan badan kita ini sesungguhnya dohir batinnya Allah. Di dalam hati kita tak terima, tak rela, tak ridho bila manusia kita, bila Abdul Halim ini tak ada, bila Abdul Halim ini gaib, bila Abdul Halim ini tak kuasa, bila Abdul Halim ini tak punya kehendak, bila Abdul Halim ini tak punya ilmu, bila Abdul Halim ini tak punya urip, bila Abdul Halim ini tak punya pendengaran, bila Abdul Halim ini tak punya penglihatan, bila Abdul Halim ini tak punya kata-kata atau kalam-kalam. Selama ini kita atau Abdul Halim kan tak pernah rela dan tak pernah ridho bila Abdul Halimnya tak ada. Yang ada hanya Allah saja. Selama ini hati kita kan begitu. Bila Allahnya yang gaib, maka Abdul Halimnya lah yang wujud. Bila Halimnya yang hidup, maka Allahnya mati. Bila Halimnya yang berkuasa, maka Allahnya tak punya kuasa sedikit pun atas Abdul Halimnya. Bila Halimnya merasa berilmu tinggi, maka Allahnya bodoh. Bila Abdul Halimnya merasa bisa mendengar, berarti Allahnya tuli. Bila Abdul Halim merasa bisa melihat, berarti Allahnya buta. Bila Abdul Halimnya yang merasa bisa berkalam-kalam, berarti Allahnya bisu. Mohon maaf. Karena itulah semua bagaimana kita selama ini tak bisa sholat di langit. Karena kita lebih cinta, lebih sayang, lebih demen sholat di langit hawa nafsu kita sendiri daripada sholat seperti Kanjeng Nabi Muhammad diperjalankan Allah ke langit 7 ke singgasana Allah daripada di singgasana Muhammadnya. Jadi bagaimanakah tahapan-tahapan untuk agar kita bisa sholat di langit? Agar kita bisa sholat ke langit, apakah Anda sudah bersedia mati? Karena untuk sholat di langit kita harus berani mati. Maknanya kita harus berani baiat. Tanpa baiat takkan pernah bisa sholat di langit 7. Tanpa mati manusianya takkan pernah manusia bisa kembali kepada Allah. Jadi maknanya langitnya Allah itu yang bagaimana? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basur, kalam persembahkan kembali dengan rela.
persembahkan kembali dengan ridho kepada bahwa kudrat iradat ilmu hayat sama basur kalam, bahwa kuasa kehendak pengetahuan hidup pendengaran penglihatan dan berkata-kata ini hanyalah milik uripe Allah. Ketika kita sudah berani mati, berani berbaiat. Jadi kuncinya adalah di kematian. Kuncinya adalah di baiatnya. Kita memahami paparan apapun di dalam uripi Allah tanpa baiat, tanpa mati, kita takkan pernah bisa sholat di langit 7. Kita takkan pernah bisa mengembalikan kudrat sebagai kudratnya Allah. Kuasa sebagai kuasanya Allah. Saat itulah kita bisa menembus. Setelah mati, kita diperjalankan pulang rojiun kepada Allah, menembus langit yang pertama, yakni langit kudrat. Bisa menembus antara kudrat manusianya dan kudratillah, dipersembahkan kembali ketika kita sudah rela mati, ketika kita sudah berani berbaiat, maka dipersembahkanlah kudrat sebagai kudratnya Allah. Iradat, langit iradat sudah kita kembalikan kesuciannya kepada Allah. Langitnya hayat sudah kita persembahkan lagi kesuciannya kepada Allah. Langitnya hayat uripe Allah sudah kita persembahkan kesuciannya kepada Allah. Langit sama pendengaran sudah kita kembalikan kesucian pendengarannya Allah. Basor penglihatan sudah kita kembalikan penglihatan kesucian Allah. Kalam sudah kita persembahkan kesucian kalamullah. Inilah sehingga sudah melesat ke langit 7 ketika sudah berani mati, ketika sudah berani berbaiat, maka dia akan meninggalkan apa-apa yang menjadi miliknya. Dipotong-potonglah syariat-syariat manusianya menjadi syariat Tuhannya. Maka dari itu, seperti perjalanan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah bisa menerobos langit 7, maka sampailah Kanjeng Nabi Muhammad di dalam singgah sananya Allah, di dalam penyerahan diri, mempersembahkan dirinya kepada Allah. Itulah tajalli, itulah mi'raj, itulah wusul, itulah dunung, itulah mijil. Dan itulah yang dinamakan sudah ketemu Allah. Ketika diri Muhammadnya sudah tak ada lagi, ketemu Allah. Ketika diri kita sudah tak jadi Tuhan lagi. Maka inilah lambang sholat. Maknanya kita diutus sholat 5 waktu selama ini disuruh belajar mati. Bukan disuruh diutus belajar nokoh-nokoh jadi orang mulia. Jadi kebaliklah kita selama ini. Kita menjalankan sholat 5 waktu. Kita menjalankan sholat tahajud. Kita melaksanakan sholat duha. Kita berpuasa Senin Kemis atau puasa Daud. Kita melakukan
kegiatan-kegiatan keagamaan bukan tambah untuk jadi manusia, bukan tambah nokoh-nokoh, bukan tambah jadi orang mulia. Kebalik itu. Tidak bisa menerobos langitnya Allah, tambah bangun-bangun langit-langit manusianya. Ya tambah jadi dajjal di dalamnya. Ya tambah jadi Tuhan di dalamnya. Daripada menjadi hamba. Contoh aplikasi, contoh berkacalah di dalamnya. Ketika kita sholat, rajin sholat 5 waktu, rajin ibadah, kita tambah merasa mulia, kita tambah jauh dari Allah dengan kekuasaan diri manusia kita. Itulah tandanya bahwa apa yang kita lakukan semua itu racun dan meracuni diri kita. Kenapa? Karena kita tidak man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kita tidak mau mengenal siapa sih diri kita ini. Posisi apa sih diri kita ini. Kita hanya ingin jadi Tuhan atas diri kita daripada menyembah, daripada menjadi Rasulullah diri kitanya. Inilah makna sholat di langit itu. Bila kita sudah tak merasa sholat lagi, bagaimana mungkin kita merasa diri kita yang sholat? Bagaimana mungkin kita merasa diri kita yang ibadah? Wong kita sudah mempersembahkan hidup dan badan kita kepada Allah. Yakni sudah berani mati. Yakni sudah berani berbaiat. Ketika itu putuslah semua belenggu-belenggu kemanusiaannya. Disitulah tempat kesucian. Kenapa harus sholat di langit? Karena di langit tempatnya kesucian. Kenapa kita selama ini selalu sholatnya di langit bumi? Bumi, langit sudah kita kuasai sebagai langit dan bumi kita. Hidup badan sudah kita akui sebagai milik kita. Kita masih ubek sholat ibadah di bumi. Itu maknanya semuanya masih menjadi racun, meracuni diri kita. Semakin banyak ibadah kita, semakin banyak sholat kita, semakin banyak pula racun-racun yang kita telan. Akhirnya menjadi penyakit-penyakit hati. Akhirnya gampang merendahkan orang lain. Gampang menyudutkan orang lain. Gampang untuk melecehkan orang lain di hatinya. Itulah akibat makan racun. Bukan ibadah yang dijalaninya, tapi kemaksiatan demi kemaksiatan yang dibangun atas dirinya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua para sahabat pecinta uripi Allah, semoga kita mendapatkan hidayah Allah agar berani mati, agar kita bisa sholat di langit daripada sholat di bumi, sholat yang terkuasai oleh hawa nafsu manusianya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gembahkan rasa kangen kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita berselawat kepada diri kita sendiri karena kita bakal akan
menjadi calon-calon Rasulullah ketika kita berani melepas hubungan dengan hawa nafsu kita dan iblis yang selama ini merasuli diri kita. Maka kemahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil lidh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil lidh-dhalimin bil-dhalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.